pagi, Sahabat Intens. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua ya, Sahabat Intens. Selamat datang kepada para Sahabat Intens, peserta training Introduction to Atomic Force Microscopy, Principles and Application. Sebelumnya, perkenalkan, saya Wiwin Mujati, selaku moderator yang akan memandu acara training hari ini. Sobat Intens, terlebih dahulu saya izin untuk menyapa hadirin yang terhormat. Yang pertama, ada Kak Adela Friliana selaku Application Engineer dan trainer kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Kak Adela. Oh, selamat pagi, Kak. Baik, dan tentunya Sobat Intens peserta training yang kami banggakan. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul bersama dan hadir mengikuti acara training Introduction to Atomic Force Microscopy, Principles and Application. Sobat Intens, saya akan menyampaikan susunan acara training hari ini. Yang pertama, training akan dimulai dengan pretest terlebih dahulu, kemudian akan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Kak Adela, dilanjutkan dengan tanya jawab. Kemudian akan ada sesi games dan kuis Sahabat Intens. Nah, Sahabat Intens di sini dapat mengikuti games dan kuis untuk mendapatkan hadiah berupa free voucher training di Integrasi Institute. Setelah games dan kuis, maka akan dilanjutkan dengan post-test dan terakhir adalah penutupan Sahabat Intens. Sebelum memulai training, saya ingin untuk memperkenalkan Integrasi Institut terlebih dahulu kepada Sobat Intens. Mungkin di antara Sobat Intens di sini masih ada yang baru pertama kali mengikuti training di Integrasi Institut. Jadi, integrasi institut atau yang biasa kita sebut sebagai Intens merupakan lembaga training dan konsultasi tentang laboratorium yang berada di bawah naungan PT Wiralab Analytical Solusindo. Integrasi institut hadir untuk membantu Sobat Intens untuk mendapatkan sertifikasi, mengembangkan skills, meningkatkan pengetahuan mengenai problem solving di laboratorium, dan pengetahuan mengenai akreditasi. Integrasi institut didukung dengan trainer yang memiliki kompetensi yang tinggi dan tentunya berpengalaman, serta dilengkapi dengan fasilitas laboratorium yang dapat Sobat Intens manfaatkan untuk hands-on di laboratorium. Kantor kami ada di Prisma Kedoya Plaza, Blok A15, Kebonjeruk, Jakarta Barat, Sobat Intens. Baiklah Sobat Intens, selanjutnya saya izin untuk menyampaikan rules agar training hari ini berjalan dengan lancar ya Sobat Intens. Yang pertama, kepada semua peserta diwajibkan mikrofon dalam keadaan mute atau off selama training berlangsung, kecuali pada saat sesi tanya jawab, karena nanti ketika sesi tanya jawab, Sobat Intens dipersilahkan untuk bertanya langsung kepada trainer kita hari ini. Yang kedua, pertanyaan dapat diajukan melalui kolom chat atau raise hand terlebih dahulu. Dan akan ada pemenang dengan pertanyaan terbaik yang akan mendapatkan hadiah berupa voucher training di Integrasi Institute. Jadi sahabat Intes, siapkan pertanyaan terbaiknya dan ketik pertanyaannya di kolom chat ataupun nanti jika ingin bertanya langsung juga boleh. Seperti itu. Selanjutnya, peserta training diwajibkan mengisi pretest dan post-test dan mengikuti acara training ini dengan durasi minimal 3/4. Seperti itu ya, Sobat Intens. Dan selanjutnya, Sobat Intens diwajibkan memfollow Instagram @integrasiinstitute. Training ini akan berlangsung selama 2 jam dan 30 menit tanya jawab. Jadi Sobat Intens nanti boleh untuk bertanya langsung kepada trainer kita hari ini. Baiklah Sobat Intens, kita akan memasuki acara yang utama pada hari ini, yaitu training tentang AFM bersama dengan Kak Adela. Sebelum memulai training, izinkan saya untuk memperkenalkan trainer kita pada pagi hari ini ya, Sobat Intens. Trainer kita pada pagi hari ini bernama Kak Adela Friliana. Beliau lahir di Semarang 28 April 2002. Jadi masih sangat muda nih, Sobat Intens. Beliau sudah menempuh pendidikan di Universitas Diponegoro sebagai sarjana perikanan dan sekarang beliau bekerja di PT Danatek Internasional sebagai Application Engineer. Baiklah, halo Kak Adela, apakah sudah terhubung? Halo, Kak. Sudah terhubung? Baik, apakah sudah siap Kak untuk sharing tentang AFM kepada Sobat Intens? Sudah siap. Oke, baik, terima kasih Kak Adela. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Wiwin sebelumnya. Selamat pagi.
Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi untuk Sobat Inten semuanya. Terima kasih sudah bergabung di acara training pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Adela Friliana. Sebagai Application Engineer di PT Dynatech International, di sini akan menjadi trainer dari teman-teman sekalian di webinar Intense di dengan judul Introduction to Atomic Force Microscopy Principles and Application. Jadi di webinar kali ini kita akan belajar mengenai apa itu alat AFM, bagaimana cara penggunaannya, cara kerjanya, aplikasinya itu bisa di bidang apa saja, dan bagaimana prinsip dari penggunaan alat-alat tersebut. Dan di akhir video nanti kita juga akan menyediakan video dari demonstrasi alatnya melalui software. Seperti itu. Baik, kita mulai sekarang. Sobat Intes, jangan lupa untuk bisa dicatat materinya. Kita akan sharing-sharing mengenai AFM. Baik, sebelum dimulai, kita harus tahu dulu nih workflow dari webinar kita hari ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai fundamental dari AFM atau dasar dari AFM. Jadi, Sobat Intens perlu tahu dulu mengenai apa itu AFM, cara kerjanya seperti apa, dan dasar-dasar dari AFM baik maupun sejarahnya seperti itu. Kemudian kita akan lanjut ke aplikasi AFM. Apa saja bidang yang bisa kita terapkan menggunakan alat AFM? Apakah sudah sesuai dengan penelitian yang Sobat Intes lagi lakukan atau mungkin di kampus juga pernah belajar mengenai AFM? Kita akan belajar sama-sama di webinar kali ini. Kemudian kita akan lanjut ke produk-produk dari AFM. Kan AFM itu pasti banyak sekali jenisnya. Nah, kita perlu menyesuaikan dengan aplikasi-aplikasi Sobat Intens apa saja dan apakah sesuai dan bagaimana cara kerjanya nanti, apakah sudah sesuai dengan sampel-sampel teman-teman nih. Kemudian di akhir dari webinar ini kita akan sama-sama menyaksikan dari video demonstrasi alat AFM-nya. Baik, kita masuk ke bab pertama mengenai fundamental AFM atau dasar dari AFM. Nah, kalau Sobat Intens lihat nih di gambar ini tuh gambar apa sih, Kak? Nah, ini merupakan inti dari bagaimana AFM itu bekerja. Jadi, ini adalah yang di bawah ini, yang ada lingkaran-lingkaran. Ini merupakan sampelnya, dan yang bagian ini adalah inti dari AFM itu sendiri, bagaimana cara dia membacanya. Nah, kok aneh sih, Kak? Ini bentuknya seperti ini, padahal dia kan mikroskop. Nah, kenapa ada part seperti ini yang perlu menyentuh di AFM-nya? Nah, kita akan bahas nih, teman-teman. Jadi kita mulai dulu dari dasar mengenai AFM. AFM sesuai dengan namanya Atomic Force Microscopy. Jadi atomik itu atom, force adalah tekanan, dan mikroskopi adalah teknik mikroskop. Jadi kita tahu AFM itu merupakan teknik mikroskopi untuk kita bisa melihat atau kita bisa melakukan visualisasi dan mengukur sifat-sifat fisik material pada skala yang sangat kecil hingga skala nanometer, subnanometer dengan gaya atom. Nah, bisa dibayangkan ya, Sobat Intens, kalau misalnya kita menggunakan gaya atom, itu merupakan eh, kita bisa melakukan menggunakan gaya atom ini, kita bisa mendapatkan resolusi yang sangat kecil karena dia hingga tingkat atom seperti itu. Nah, kalau teman-teman lihat ini di sini adalah alat AFM-nya. Nah, alat AFM 1 dan 2 ini merupakan alat AFM yang berbeda, akan tetapi dia tetap menggunakan prinsip yang sama. Nah, kenapa ini berbeda? Nanti kita akan bahas di slide-slide berikutnya. Jadi sebelumnya kita tahu kalau misalnya AFM ini dia punya sejarahnya tersendiri. Kalau pada tahun 1986, Binning-Quet dan Gerber itu menemukan AFM. Nah, sebelum dari AFM, itu sebenarnya di tahun 1980-an sebelum mereka menemukan AFM itu ada yang namanya STM atau Scanning Tunneling Microscope. Jadi prinsipnya itu sama hingga skala nanometer juga, akan tetapi dia hanya bisa di sampel yang bersifat konduktif. Nah, Sobat Intens mungkin juga pasti di penerapan aplikasinya itu pasti punya sampel-sampel yang beragam kan. Nah, dari pemikiran Binning, Quad, dan Gerber yang juga sama seperti itu, mereka mencetuskan bahwa
Alat dari STM, Scanning Tunneling Microscope itu tidak cocok untuk berbagai jenis aplikasi. Misalnya, kita ingin melakukan pengukuran pada sampel polimer atau biologi dan ingin memastikan sampel itu tetap pada kondisi lingkungan aslinya. Nah, dengan STM itu tidak bisa. Jadi, mereka bertiga itu mencetuskan alat yang bisa melakukan pengukuran pada in situ biologi maupun polimer. Sehingga dicetuskanlah AFM. Seperti itu. Nah, AFM ini dia memiliki resolusi yang sangat tinggi dengan resolusi lateralnya hingga 2 sampai 3 angstrom dengan vertikalnya itu 0,1 angstrom. Nah, dari resolusi yang sangat kecil ini tentunya akan mendukung dari AFM tersebut bisa membaca sampel-sampel teman-teman hingga sifat yang sangat kecil hingga nanometer dan subnanometer. Kemudian inti dari RFM itu sebetulnya adalah dia memberikan informasi tiga dimensi secara kuantitatif. Nah, jadi kalau misalnya Sobat Intens pasti pernah menggunakan mikroskop cahaya. Nah, mikroskop cahaya itu kita hanya melakukan sekali penglihatan, tidak kita tidak akan mengetahui seperti apa ketinggian dari sampel tersebut. Mungkin memang ada dari mikroskop lain seperti SIM, itu dia bisa mengetahui topografi, akan tetapi topografinya itu akan sangat terbatas dengan resolusi ketinggiannya atau z-axisnya. Misal teman-teman mau mengetahui ketebalan dari sampel tersebut, ketinggian dari sampelnya tidak akan diketahui secara resolusi yang sangat jelas. Nah, untuk itulah AFM ini hadir untuk kita bisa mengetahui dari sampel tersebut, misal kita ingin mengetahui ketebalan atau ketinggian dari sampel teman-teman hingga skala yang sangat tinggi. Jadi akurasinya lebih tepat daripada mikroskop yang lainnya untuk mengetahui sampel secara tiga dimensi. Selain itu, AFM itu dia bisa digunakan pada sampel berbahan isolator, konduktor, dan semikonduktor. Nah, ini merupakan pencetusan awal yang dilakukan Binnington dan Gerber pada tahun 1986 yang sebelumnya tadi STM menjadi AFM. Nah, jadi AFM ini dia bisa fleksibel di berbagai macam sampel teman-teman. Nah, kemudian AFM ini juga bisa di berbagai macam lingkungan. Misalnya, teman-teman punya sampel yang harus tetap keep di dalam lingkungan aslinya, seperti sampel-sampel biologi, itu kan harus tetap basah atau tetap di lingkungannya. Jadi, untuk AFM ini dia bisa mendukung hal tersebut. Bisa di lingkungan udara, air, maupun vakum. Jadi AFM itu juga bisa diintegrasikan dengan alat SIM. Seperti itu teman-teman. SIM kan perlu vakum nih. Nah itu AFM juga bisa membantu untuk bisa diintegrasikan. Nah, selain dari informasi tiga dimensi yang bisa diberikan oleh AFM itu dia juga sangat mendukung untuk kita bisa mengetahui sifat-sifat fisik material dari sampel teman-teman. Misal teman-teman punya sampel yang kita mau tahu informasi magnetiknya, kelistrikannya, kekasarannya, dan lain-lain, kita juga bisa menggunakan alat AFM ini sebagai riset kita yang membantu kita bisa mengetahui sampel-sampel kita itu sebetulnya sifat fisiknya itu seperti apa sih. Nah, ini AFM bisa mendukung hal tersebut. Jadi tidak hanya tiga dimensi ya, teman-teman. Oke, kita masuk ke slide berikutnya nih. Pada awalnya, pada tahun 1877, sebetulnya AFM ini dia mengadopsi dari teknik gramofon. Kalau teman-teman tahu gramofon, ini adalah alat untuk kita bisa meletakkan piringan hitam di situ dan kita bisa membaca atau mendengarkan audio yang dihasilkan dari alat gramofon. Nah, sebetulnya apabila di zoom lebih dekat, kita bisa lihat di gambar ini ya, teman-teman. Di sini, ini adalah permukaan dari piringan hitam tersebut. Nah, kenapa permukaannya seperti ini? Ini karena dia memiliki informasi-informasi tertentu pada setiap goresannya nih. Jadi, kita memerlukan alat gramofon untuk bisa membaca satu demi satu permukaannya ini sehingga menghasilkan suara atau irama yang berbeda pada setiap bentuknya. Nah,
Melalui dari alat ini, penemuan dari AFM itu mengadopsi dari teknik gramofon atau SPM pertama. Kalau kita tahu yang awal tadi kan STM, Scanning Tunneling Microscope yang hanya bisa konduktif. Nah, SPM itu adalah Scanning Probe Microscope. Probe itu adalah bagian kecil yang nantinya akan menyentuh permukaan sampel. Ini diibaratkan kalau di gramofon itu bagian tip ini yang kecil juga ya teman-teman. Jadi dia akan bergerak terus dan akan membaca, men-scan dari setiap bentukan yang berbeda. Nah, untuk itulah AFM ini dia sebetulnya mengadopsi dari teknik ini tadi. Nah, bagaimana cara kerjanya? Ini kita bisa lihat ini merupakan animasi dari alat AFM ya, teman-teman. Ini adalah sampelnya dan ini adalah cantilever. Cantilever itu bagian utama dari si AFM itu tadi dan ini bagian ujung dari cantilever ini adalah tipnya. Kalau kita lihat secara lebih dekat, ini merupakan contoh tipnya yang menyentuh permukaan sampel. Nah, sebetulnya ini tangan ini tidak ada ya teman-teman. Ini karena hanya animasi saja dan diibaratkan kalau AFM itu ibaratnya dia tidak bisa melihat menggunakan mata, akan tetapi dia melihat menggunakan tangan. Jadi dia itu meraba. Nah, begitu. Nah, dari alat AFM ini dia akan dibantu dengan sinyal detektor yang akan bekerja di atas tip ini tadi. Dia akan membaca setiap bagian-bagiannya ini nanti akan dilaporkan melalui software dan kita bisa melihat melalui monitor. Jadi tip ini dia bekerjanya sangat pelan-pelan ya untuk menyentuh sampelnya hingga ke permukaan sampelnya, di bagian permukaan sampelnya saja, teman-teman. Nah, jaraknya ini sangat pendek, 0,2 hingga 10 nanometer. Jadi dengan jarak yang sangat pendek ini antara sampel dengan probe-nya tadi, kita bisa menghasilkan hasil gambar atau hasil 3D yang sangat akurat ya teman-teman. Dan dengan alat AFM ini kita bisa mengukur gaya yang bekerja pada probe cantilever. Ini dibantu dengan sinyal detektor itu tadi. Nah, hasilnya ini akan ditampilkan di software dan kita bisa lihat melalui monitor seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Ya, jadi bisa dianalogikan ibaratnya kita itu mau membaca dari suatu permukaan, tapi kita matanya itu ditutup seperti itu. Kan kalau misalnya kita misal kita meraba tembok nih, meraba tembok, tapi mata kita ditutup, itu kita bisa tahu, oh bagian ini ada yang halus, bagian berikutnya ada yang lebih kasar. Kemudian di bagian berikutnya, oh ini agak lembab nih, atau bagian berikutnya dia itu ternyata ada lubang di situ. Nah, itu kita berarti kan kita bisa tahu nih sifat fisik dari tembok itu tadi. Nah, sama juga dengan AFM. Jadi di AFM ini kita bisa tahu kalau dari sifat-sifat permukaan, sifat fisik dari permukaan material itu tadi. Jadi tidak hanya tiga dimensi ya, teman-teman. Nah, sebetulnya AFM ini dia bekerja secara capture atau gambar atau scan sih, Kak. Nah, kalau misalnya kita tahu, misalnya ini ada kamera ya, teman-teman. Kalau kamera itu dia kan menangkap gambar itu secara instan, satu momen aja. Jadi begitu di foto, kita bisa lihat visualnya itu ya melalui foto, seperti itu. Nah, ibaratnya kalau misalnya teman-teman itu pakai mikroskop cahaya. Mikroskop cahaya kan dia hanya bisa melihat satu momen saja dan kita tidak akan tahu seperti apa bagian-bagian per titiknya itu seperti apa, hanya gambar seperti itu. Nah, gimana nih kalau misalnya kita mau tahu perbagiannya itu sifatnya seperti apa? Nah, untuk itulah kita perlu scanner. Nah, scanner ini ibaratnya dia itu adalah AFM. Jadi dia men-scan dari atas sampai bawah, pelan-pelan. Seperti itu. Nah, jadi kita bisa meneliti satu persatu bagian dengan sangat jelas menggunakan scanner. Nah, seperti itulah AFM itu bekerja. Nah, kalau teman-teman mau tahu nih, Kak, perbedaannya AFM dengan mikroskop-mikroskop yang sudah ada seperti mikroskop cahaya, TEM, atau SEM, mungkin teman-teman juga pasti beberapa ada yang tahu mengenai TEM, Transmission Electron Microscope, dan SEM, Scanning Electron Microscope. Nah, ini
ketiga jenis ini sangat berbeda ya teman-teman. Dari sumbernya sendiri itu sudah berbeda. Kalau mikroskop cahaya itu dia sumbernya dari cahaya. Untuk mikroskop TEM dan SEM itu dia menggunakan sumber dari elektron. Nah, sementara dari SPM itu AFM itu termasuk dari SPM ya teman-teman, Scanning Probe Microscope yang menggunakan probe sebagai alat untuk dia membaca. Nah, itu dia menggunakan probe untuk sebagai bahan dari pembacaannya tersebut. Nah, dari mekanisme imagingnya itu juga berbeda. Optical dan TEM itu dia menggunakan perbesaran gambar dan fotografi. Sementara untuk SEM dan SPM atau keluarga dari AFM, ini dia menggunakan scanning. Seperti itu. Nah, untuk resolusinya sendiri itu juga berbeda-beda, teman-teman. Ini akan sangat disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman pastinya. Misalnya, teman-teman perlu pembacaan yang tidak perlu sangat kecil hingga ke skala nanometer, itu kita cukup di kisaran 0,5 mikrometer pakai mikroskop cahaya atau optical biasa. Nah, kalau misalnya kita mau naik lagi di sekitaran 1 nanometer bisa menggunakan SEM. Akan tetapi kalau misalnya mau ke sub nanometer atau yang paling kecil kurang dari 1 nanometer, kita bisa menggunakan TEM atau SPM. AFM itu tadi ya. Jadi penggunaan dari mikroskop teman-teman ini akan sangat disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Jadi perlu diperhatikan kalau misalnya teman-teman mau pakai apakah resolusinya atau mau sumber dari pembacaannya itu seperti apa, perbesarannya seperti apa, itu akan ditentukan melalui teman-teman mikroskop ini ya. Jadi kita harus menyesuaikan. Nah, dari AFM itu sendiri dia memiliki mode pengoperasiannya. Mode pengoperasiannya ini ada dua macam imaging mode-nya. Ini yang pertama adalah kontak mode, yang kedua adalah tapping mode atau yang biasa dikenal dengan non-kontak mode atau mode non-kontak. Yang atas ini adalah kontak mode. Kontak mode itu adalah ketika si tip dari cantilever AFM ini dia menyentuh permukaan sampel itu secara terus-menerus. Jadi dia membaca dari atas sampai bawah, eh, dari XY axis-nya itu dia akan membaca dengan menyentuh permukaan sampel itu terus-menerus. Seperti itu. Untuk yang tapping mode atau non-kontak mode ini dia akan melakukan pembacaan dengan sesekali itu dia menyentuh permukaan sampel. Nah, perbedaan dari kedua ini penggunaannya kapan sih, Kak? Nah, kontak mode ini kita gunakan kalau misalnya mau mendapatkan hasil resolusi yang sangat tinggi. Resolusi yang sangat tinggi ini jelas ya, teman-teman, kalau misalnya kontak sama tapping, kontak itu kan dia membaca seluruh bagiannya. Nah, kalau tapping itu dia hanya sesekali menyentuh. Jadi ada bagian-bagian yang dia itu tidak terbaca. Nah, tapi kalau misalnya kita mau menjaga dari sampel tersebut itu, misal teman-teman punya sampel yang dia itu sampel biologi, kita ingin menjaga sampel tersebut itu tetap tidak rusak, meminimalisir tingkat kerusakan sampel itu kita bisa menggunakan tapping mode. Jadi tidak digores terus-menerus. Jadi kita hanya melakukan pemindaian satu persatu bagian seperti itu. Nah, dari kecepatan pembacaannya ini juga untuk kontak mode itu dia jelas lebih cepat karena dia terus nge-scan dan tidak ada berhentinya. Kalau misalnya tapping mode ini dia eh, pasti akan memiliki frekuensinya juga. Jadi tiap bagiannya itu akan dibaca secara teliti sehingga untuk meminimalisir kerusakan itu tadi dia juga akan menjadi lebih lama. Nah, kira-kira teman-teman, apakah harus menggunakan AFM atau menggunakan mikroskop lain nih? Nah, kalau misalnya teman-teman mau membaca suatu sampel atau material dengan eh, tiga sumbu atau X, Y, Z secara akurat, yang paling akurat itu sejauh ini masih dipegang oleh AFM. Jadi kalau pakai AFM ini, kita jelas bisa tahu mengenai bentuk dari sampel tersebut secara tiga dimensi, secara akurat.
Nah, dari AFM ini juga dia bisa mengidentifikasi kekasaran permukaan sampel. Atau di poin yang terakhir ini ya teman-teman, bisa mengukur berbagai sifat fisik sampel. Nah, itu termasuk kekasaran itu tadi. Jadi, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, jadi dia akan membaca satu persatu bagian dengan menyentuh. Jadi, karena menyentuh itu tadi, kita bisa mengetahui sifat fisik dari sampel itu tadi. Nah, pembacaan dari AFM ini resolusinya itu hingga sub nanometer. Nah, kira-kira kenapa nih? Kok dia bisa membaca hingga sub nanometer? Kalau kita lihat secara lebih dekat untuk tip dari AFM-nya itu sendiri, ini teman-teman bisa lihat di sini merupakan bentuk tip dari cantilever si AFM itu tadi yang sebagai tangan untuk membaca, dia itu ukurannya hingga kurang dari 1 nanometer. Sehingga dengan ukuran skala yang sangat kecil ini, dia tentunya akan menghasilkan gambar yang akan sangat resolusinya itu sangat tinggi juga, teman-teman. Nah, akan tetapi tetap hati-hati karena si probe ini dia itu bentuk ukurannya itu sangat kecil hingga kurang dari 1 nanometer. Jadi teman-teman harus pastikan si tip ini dia itu tidak rusak. Seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya, ini merupakan kontak mode dan tapping mode. Nah, kalau misalnya teman-teman mau menjaga si tip itu dia akan awet lama, tahan lama, kita bisa menggunakan yang tapping mode karena dia akan menyentuh perbagian itu sangat hati-hati, tidak seperti kontak mode yang dia akan menggores terus-menerus, itu akan mengakibatkan si tip ini cepat rusak. Nah, tapi tidak usah khawatir ya teman-teman, karena bahan dari si tip ini dia lumayan kuat, jadi ya tetap harus disesuaikan dengan aplikasi teman-teman. Misalnya sampel teman-teman itu dia sifatnya keras, kita gunakan yang kontak mode. Kalau misalnya sampel teman-teman itu biologi atau yang cepat rusak, itu kita gunakan yang tapping mode. Nah, kemudian AFM ini dia juga tidak membutuhkan preparasi yang rumit. Jadi karena dia itu berbasis pada pembacaan permukaan, jadi pada umumnya sampel teman-teman, kalau misalnya teman-teman punya sampel nih, Kak, aku mau tahu dari sifat fisik dan 3D dari sampel ini. Nah, ya udah kita pakai sampel itu tadi langsung bisa dibaca menggunakan AFM. Jadi itu tergantung dari teman-teman mau menjaga sampelnya itu seperti apa. Nah, kita baru preparasi sesuai dengan keinginan dari teman-teman. Nah, sampel dari AFM ini dia juga bisa menganalisis di berbagai macam lingkungan, seperti di udara, cair, dan vakum. Seperti yang tadi kita bahas, kita bisa melakukan pemindaian atau scanning menggunakan AFM ini tetap menjaga di lingkungan in situ kalau misalnya dia itu cair atau sampel biologi. Atau misalnya teman-teman mau membaca si sampel itu dalam keadaan vakum, contohnya dengan SIM itu ya. SIM itu kan dia pakai vakum. Nah, itu kita bisa juga mengadopsi si AFM itu diintegrasikan dengan si SIM tadi. Oke, ini kita bisa mengukur sifat fisik sampel seperti yang tadi sudah saya jelaskan di identifikasi kekasaran. Nah, itulah kenapa kalau misalnya teman-teman mau seperti kriteria yang di atas ini saya sudah sebutkan, kita itu perlu menggunakan AFM. Tentunya untuk SIM dan TIM ini dia juga memiliki resolusi yang sangat tinggi, akan tetapi kalau misalnya kita mau fokus ke hal-hal tadi yang di atas ini, kita perlu AFM untuk bisa membaca sampel tersebut. Nah, ini seperti yang di skema sebelumnya, jadi si tip ini dia menyentuh perbagian dari sampel teman-teman. Kemudian akan dibaca di si softwarenya itu dan kita bisa melihat melalui monitor. Nah, contoh yang hari ini saya bawakan yaitu dari AFM Bruker. Mungkin teman-teman ada tahu brand Bruker ini merupakan brand dari Jerman. Dia itu memiliki resolusi yang sangat tinggi, fleksibilitasnya itu juga sangat bagus ya teman-teman. Seperti yang tadi AFM-AFM biasanya itu dia bisa topografi dan sifat fisik mekanik, sifat fisik materialnya itu tadi, kemudian dia bisa menganalisis dalam keadaan liquid dan punya mode fleksibel, operasi fleksibelnya itu berbagai macam ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau misalnya masih pemula nih, nah itu nggak usah bingung karena di
AFM di brand tersebut itu dia punya pilihan-pilihan tertentu kalau misalnya teman-teman dia mau yang sudah otomatis atau menggunakan mode-mode tertentu sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kemudian dia juga kemudian kemudahan bagi pemula seperti yang tadi di mode operasi dia punya sistem otomasinya sendiri. Selain itu, didukung juga dengan publication record yang terbukti dan sudah industri leading di dunia ini ya, teman-teman. Jadi, publication recordnya itu misalnya teman-teman mau cari-cari penelitian terdahulu yang menggunakan AFM. Nah, itu misal teman-teman searching di Google Scholar atau misalnya di jurnal-jurnal internasional itu biasanya memang kebanyakan itu pakai si Docker itu tadi. Jadi ya memang kita bisa coba-coba dengan jenis AFM lain, tapi kembali lagi dengan kebutuhan teman-teman seperti apa. Nah ini contohnya, ini merupakan sampel DNA origami. Ini DNA itu jelas ya teman-teman, pasti dia harus diukur dengan in situ atau di lingkungannya tersendiri. Nggak boleh secara udara biasa. Nah, untuk itu si AFM ini hadir, dia bisa membaca si sampel itu tadi meskipun di dalam liquid atau di dalam cairan. Jadi tetap di lingkungannya. Nah, ini dia meskipun di lingkungannya, akan tetapi dia bisa membaca dengan sangat cepat nih, 150 lines per detik. Dan kita juga bisa tetap menjaga resolusinya itu tetap kecil. Ini teman-teman, ini misalnya dia di 125 nanometer. Ini skalanya 125 nanometer. Dan ini juga si DNA ini dia dibaca menggunakan eh, 3 hingga 3,4 nanometer. Ya, sangat kecil ya teman-teman. Jadi tetap menjaga kualitas dari gambar itu sendiri meskipun dia di kondisi lingkungannya yang in situ. Nah, dari si AFM brand tadi, brand broker ini dia juga dilengkapi dengan teknologi patennya. Sebanyak 23 paten itu pasti digunakan di setiap instrumen AFM broker itu tadi. Jadi, kita nggak perlu khawatir karena mereka itu pasti punya banyak mode-mode operasinya. Dan bisa digunakan, bisa disesuaikan dengan aplikasi atau keinginan teman-teman mau apa yang dibaca. Seperti itu. Nah, kemudian resolusi dari si AFM ini itu juga sangat tinggi pada sampel yang besar. Misal teman-teman punya sampel yang besar, tapi ragu nih apakah dia bisa tetap dibaca pada resolusi nanometer. Nah, itu tidak perlu khawatir karena di si AFM ini dia tetap bisa membaca dengan resolusi yang sangat tinggi. Ini misal contohnya di Kisimika, ini menggunakan resolusi 5 nanometer, dia tetap bisa membaca dengan sangat sangat akurat ya, sangat dengan resolusinya itu tetap tinggi, tetap dijaga. Ini merupakan bagian besarnya, teman-teman. Nah, ini ketika di zoom, ini merupakan bagian dari si Kisimika itu tadi. Nah, masih di imaging dengan resolusi tinggi. Kira-kira kenapa nih kok si AFM itu dia bisa bekerja dengan resolusi yang sangat tinggi? Nah, yang pertama, dia itu dilengkapi dengan scanner yang memiliki sensor. Jadi dengan sensor dari piezoelektrik dari si AFM ini, dia bisa membaca bahkan di resolusi yang sangat kecil pembacaannya itu tetap halus, hasilnya tetap halus, dan tetap misalnya teman-teman kalau misalnya di resolusi kecil itu kan kadang ada kekhawatiran apakah ini sesuai dengan lingkungan tempat teman-teman untuk melakukan pengukuran karena misalnya ada guncangan atau apa, kita memang perlu diminimalisir dengan meletakkan AFM itu di lantai dasar. Sedangkan kalau misalnya teman-teman pasti juga khawatir apakah di lantai dasar itu tetap aman. Nah, dengan scanner yang dilengkapi dengan sensor itu tadi, kita tetap bisa menjaga dari noise-nya itu akan dikurangi dari alat si AFM ini tadi. Karena dia mempunyai sensor yang bisa dia itu menjaga driftnya. Kalau misalnya si cantilever ini dia geser atau apa, nah si scanner ini dia menopang supaya si cantilever ini tetap stabil. Nah, dengan teknologi force control. Jadi kalau misalnya teman-teman
mau sampelnya itu tetap terjaga, tetap awet. Nah, itu si AFM ini dia juga memiliki teknologi yang bisa mengontrol tekanannya. Jadi misalnya kalau dia, misal teman-teman punya sampel yang tidak rata nih, tidak ratanya itu terlalu tinggi perbedaannya. Nah, si AFM ini dia karena jaraknya itu sangat kecil, jarak bergeraknya itu sangat kecil, sekitar 0,2 hingga 10 nanometer, dia tetap bisa memberikan informasi, oh ini di setelah ini dia punya ketinggian sampel yang berbeda, yang sangat tinggi. Jadi kita perlu teknologi force control ini untuk memberitahu kita bahwa dari sampel tersebut itu perlu dilakukan adjustment lagi nih kalau misalnya ada ketinggian yang berbeda signifikan seperti itu. Kemudian dengan resolusi tinggi ini tadi dia juga karena dilengkapi dengan desain kompensasi drift stage dengan kontrol thermal atau FPGA based. Jadi dengan teknologi ini kita bisa tahu kalau misalnya si sampel ini kita bisa melakukan kontrol pada si AFM itu sesuai dengan suhu yang stabil. Dan dengan suhu yang stabil itu jadi bisa meminimalisir dari drift itu tadi. Drift itu guncangan dari si tipnya ini tadi ya teman-teman. Nah, ketajaman probe. Ketajaman probe ini sebetulnya harus disesuaikan dengan si aplikasi teman-teman nanti, sesuai dengan sampel teman-teman itu apa nantinya. Nah, jadi dari si AFM yang si Brand Brooker itu dia juga menyediakan probe-nya itu berbagai macam yang akan disesuaikan dengan bentuk atau sifat dari sampel teman-teman. Jadi kita juga perlu tahu ya teman-teman kalau misalnya probe dari AFM itu juga bermacam-macam akan disesuaikan dengan aplikasi teman-teman. Misalnya teman-teman punya sampel yang dia itu harus diukur kelistrikannya. Nah, tentu probe-nya itu akan dia harus mempunyai kemampuan untuk membaca sifat kelistrikan atau misalnya magnet. Magnet kita juga harus menyesuaikan si probe-nya ini dia mampu memberikan sinyal magnetik ke si software yang akan kita lakukan pemindaian itu tadi. Nah, ini contohnya dari si sampel lamela, dia memiliki ukuran gambarnya itu besar ya teman-teman, sekitar 250 nanometer. Dengan imagingnya itu dia tetap sangat tinggi hingga resolusinya itu 7,5 nanometer tetap bisa dibaca menggunakan si AFM ini. Yaitu didukung dengan beberapa fitur yang tadi tersedia. Nah, masih pada resolusi tinggi, tapi sekarang di cairan atau misalnya teman-teman punya sampel yang biologi nih. Nah, ini merupakan gambar dari DNA bakteriofag. Ini teman-teman kalau misalnya punya sampel biologi yang tidak mau dia mau tidak mau ya teman-teman harus tetap di-keep di lingkungannya dia sehingga bisa tetap terjaga itu kita bisa menggunakan si AFM ini. Tentunya AFM apabila dia ingin dilakukan pada aplikasi yang harus menjaga di lingkungannya, tentu harus memiliki beberapa fitur yang memang berbeda dengan AFM biasanya. Nah, ini dilengkapi dengan aksesoris-aksesoris tertentu sehingga bisa menghasilkan pencitraan pada sampel liquid itu tadi. Nah, ini misalnya yang di sampel DNA bakteriofag kita bisa tahu ini bentuknya itu seperti apa. Nah, ini pada skala yang sangat kecil hingga 1,5 mikrons dan 2 mikrons. Nah, keakurasian posisi. Di alat AFM ini dia juga bisa memantau posisi posisi dari misal kita mau zoom beberapa bagian itu dia akan tetap stay di tempatnya. Di tempat kita mau ngezoom di tempat yang benar, tempat yang kita inginkan. Karena memang dari beberapa AFM itu dia mungkin kalau misalnya di zoom itu mungkin akan geser lebih geser ke kanan atau ke kiri sedikit kan itu tidak pasti tidak sesuai dengan keinginan teman-teman. Kalau misalnya teman-teman memang sudah tahu bentuknya dan memang tahu apa yang ingin dicari itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya buat pemula itu kan pasti akan sangat susah. Misal kita belum tahu bentuk nanometer skala nanometer dari sampel tersebut itu seperti apa. Nah, misalnya geser itu kan juga akan sangat
lebih ribet ya teman-teman. Jadi kita tidak akan tahu yang betul itu seperti apa. Nah, ini jadi di AFM itu dia dilengkapi dengan akurasi posisi sehingga bisa melakukan zooming dengan sangat tepat dengan resolusinya itu tidak terganggu. Ini misalnya pada sampel Dapnia atau krustasea kecil. Mungkin teman-teman yang belajar di perikanan pasti familiar dengan si Dapnia ini. Untuk teman-teman yang di biologi, ini misalnya kita mau zoom dari 550 mikrometer, kita mau zoom ke 5 mikrometer, kemudian di bagian ini kita ingin, oh aku mau bagian ini nih, bagian bagian yang paling kecil ini, apakah dia bisa? Tentu bisa. Ini hingga ke resolusi 500 nanometer. Sangat kecil, tapi kita tetap bisa melihat dia itu dengan resolusi yang sangat tinggi ya. Nah, ini jadi memang kalau misalnya kita butuh akurasi posisi yang pas, kita juga harus menyesuaikan dengan AFM mana yang akan bekerja dengan kita. Nah, untuk si AFM brand tadi, brand broker ini dia juga sudah banyak di pasaran aplikasi industri di dunia ini misalnya teman-teman tahu di perusahaan Intel, Samsung, atau di Osram, dan lain-lain, ini dia menggunakan teknologi si AFM broker itu tadi. Memang sangat didukung dengan fitur-fitur yang sudah lengkap, mode otomasinya sudah hadir dan dengan teknologi paten yang didukung dengan berbagai macam, nah itu dia akan sangat mendukung bagaimana dia bekerja di industri. Nah, industri kan biasanya dia memerlukan AFM yang full otomasi karena dia akan sering digunakan. Nah, untuk itu dia bisa sangat sesuai untuk di aplikasi industri. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman di universitas itu tetap akan sangat sesuai karena dari AFM itu sendiri juga memiliki berbagai jenis dan berbagai jenis ini akan sangat disesuaikan dengan seberapa sering teman-teman bekerja untuk aplikasi apa saja dan apa saja yang dibutuhkan dari pembacaan tersebut. Nah, kita masuk ke poin berikutnya yaitu aplikasi dari si AFM. Nah, aplikasi yang pertama kita lihat di sini ini merupakan dari sampel polimer. Jadi teman-teman yang belajar di aplikasi polimer itu bisa menggunakan si AFM ini. Misalnya teman-teman mau tahu dari eh, studi mikrofasa, mikrofasa dari copolymer tribolog SBS ini contohnya. Kita mau tahu, oh seperti apa mikrofasa yang sampel saya punya. Nah, itu kita bisa tahu bentuknya ini seperti apa dan itu pasti akan diindikasikan dengan warna yang berbeda karena si AFM ini dia juga bisa kita bisa tahu dari seperti apa dari pembacaan teman-teman. Misalnya yang biru gelap ini adalah PB. PB itu polistiren dan yang putih ini, yang ungu yang lebih terang ini, kita indikasikan saja putih ya teman-teman di sini. Ini PS atau polistiren. Maaf ini di sini typo ya teman-teman. Harusnya ini polistiren dan yang PB itu polybetadin. Nah, selanjutnya, misal teman-teman punya di aplikasi data storage, kita mau tahu dari sifat magnetiknya. Contohnya ini dari data storage ya teman-teman. Ini kita bisa tahu juga dari permukaan nikel kasar. Jadi dengan permukaan nikel kasar tersebut dari data storage, kita bisa tahu seperti apa kekasarannya. Dan kekasarannya ini akan mempengaruhi dari distribusi dari sifat magnetik sampel teman-teman. Jadi ini akan mengindikasikan sesuatu ya teman-teman pasti yang di data storage yang belajar mengenai hal ini juga pasti akan paham kalau misalnya kita mau tahu apakah sudah masih bagus atau tidak untuk si sifat magnetik dari sampel teman-teman. Kemudian di riset baterai. Di riset baterai ini teman-teman. Ini misalnya pada bagian katodanya. Kita mau tahu seperti apa topografinya, elastisitasnya, dan lain-lain itu kita juga bisa tahu menggunakan si alat AFM tadi. Karena tadi ya teman-teman, dia tidak hanya bisa untuk topografi, tapi juga bisa melakukan identifikasi dari sifat-sifat fisik material. Seperti ini stiffness-nya atau modulusnya. Dan kita bisa tahu dari skala yang sudah tertera di sini. Apakah bagian yang terang itu dia tinggi, bagian yang gelap itu dia rendah.
Nah, masuk ke aplikasi biologi. Misal teman-teman punya sampel fibril kolagen seperti yang pada gambar ini, itu kan dia harus tetap di kondisi in situ, lingkungannya, untuk kita bisa melakukan pengukuran. Nah, ini contohnya di fibril kolagen, ini kita bisa melihat serat-seratnya itu dia seperti apa, bahkan bisa di zoom hingga ke skala nanometer. Kita akan bisa melihat bentuknya itu seperti ini. Nah, kita juga bisa untuk bisa mengetahui dari si topografi monolayer dari si fibril kolagen ini. Nah, misal teman-teman yang belajar di studi molekuler DNA. DNA itu dia kan juga harus di lingkungannya sendiri, lingkungan si liquidnya dia. Nah, ini kita tetap bisa menggunakan AFM untuk di aplikasi tersebut. Di aplikasi DNA ini contohnya dia bahkan hingga ke 10 frame per detik. Jadi sangat cepat ya teman-teman untuk pembacaannya ini. Tetapi untuk si DNA ini tentunya harus menggunakan mode pengoperasiannya itu yang tapping mode seperti itu. Karena kita ingin menjaga si sampelnya itu dia tetap tidak rusak gitu. Tapi tidak usah khawatir karena dia tetap memiliki resolusi yang tinggi dan pembacaannya itu juga masih cepat. Meskipun lebih cepat si kontak, tapi tidak usah khawatir karena si tapping mode itu nggak terlalu lama sebetulnya. Nah, kita masuk ke jenis-jenis dari AFM. Apakah teman-teman mau menyesuaikan dengan AFM yang seperti apa nantinya? Nah, yang pertama kita punya si seri Innova ini. Kalau misalnya teman-teman masih di entry level, masih baru belajar nih tentang AFM. Nah, kita masuk ke Innova dulu. Innova ini dia untuk sampel kecil biasanya. Ukurannya 45 mm kali 45 mm dengan ketebalannya itu 18 mm atau 1,8 cm. Yaitu masih termasuk besar ya teman-teman kalau misalnya teman-teman biasanya kalau misalnya di di aplikasi material itu memang biasanya sampelnya itu sampel-sampel kecil. Nah, ini untuk si sampel kecil itu dia juga bisa mendukung si Innova ini. Kemudian di seri lain yaitu Dimension Icon. Ini misalnya teman-teman punya sampel yang besar nih. Kak, aku punya sampel besar tapi sampelnya ini nggak bisa aku kecilin lagi. Dia harus tetap seperti ini. Nah, kalau misal dia masih di range diameter 210 mm dengan ketinggian atau ketebalannya itu 1,5 cm atau 15 mm, dia sangat cocok dengan si dimension icon ini tadi. Ya, ini memang sangat terkenal untuk bisa di sampel yang besar. Dan dengan dimension icon ini memang dia yang flagshipnya dari si AFM Brooker itu tadi. Karena dia memiliki sudah punya otomasi dan dia pada umumnya memang bisa untuk ditambahkan dengan aksesoris-aksesoris lainnya. Misal di masa depan kita nggak tahu nih mau ditambahkan apa aja yang mendukung dari aplikasi kita. Nah, si Dimension Icon ini sangat bisa untuk berbagai macam aplikasi dan kita tidak perlu khawatir karena dia memang sudah dilengkapi dengan aksesorisnya. Nah, misal teman-teman butuh dimension icon, mau sampel besar, tapi tetap automasinya tetap tinggi, tapi dia tetap bisa punya skala resolusi yang tinggi, memiliki fitur-fiturnya itu mirip-mirip seperti si icon ini tadi. Nah, pilihannya yaitu di Dimension Edge. Nah, di Dimension Edge ini tadi kita tetap bisa di sampel besar, tidak sebesar yang si icon ini tadi ya teman-teman. Memang si icon ini memang yang paling besar, tapi kita tetap punya pilihan ini di diameter 150 mm hingga ketebalannya atau ketinggiannya 1,5 cm. Ini sudah dilengkapi dengan otomasinya, otomasi sederhana, dan sangat cocok kalau misalnya teman-teman di lab terpadu, karena di lab terpadu itu kan biasanya banyak user atau peneliti yang mau mencoba, misal di
di lab terpadu memang banyak aplikasinya, banyak penggunanya, pasti pengguna-pengguna itu memang yang tidak setiap hari dia pegang AFM. Nah, kita butuh AFM yang dia perlu ada automasinya. Nah, ini si Edge ini sudah cover itu semua. Nah, misal teman-teman punya mau si Edge ini tapi versi yang automasinya itu sudah penuh dan punya fitur-fitur yang memang sudah ada di Edge dan di icon itu tadi. Nah, pilihannya memang titik tengahnya adalah si Nexus ini tadi. Ini juga sampelnya itu sama ya teman-teman ukurannya. Dan ini sudah otomasinya tinggi. Teman-teman mungkin kalau misalnya yang di industri akan sangat cocok dengan si Dimension Nexus. Oke, teman-teman kalau misalnya memang sangat sering menggunakan AFM untuk di aplikasi biologi. Ini merupakan salah satu produknya yaitu di Nanowizard Bioscience. Ini sangat mendukung dari aplikasi-aplikasi biologi karena dia akan sangat banyak aksesoris yang akan sesuai dengan penelitian biologi teman-teman. Kak, selanjutnya akan ada video dari demo dari AFM. Is this new ScanAssist Plus software that we're now providing. We've had ScanAssist for a long time, and this is basically software that is meant to help users by automatically adjusting parameters like gains and set points and things like that, so that they can get nice images. That's now been extended so that we now can cover tapping mode and peak contact mode, as well as peak force tapping. And so we'll go ahead and scan using the ScanAssist Plus a bit, and then I'll show you some automation. And it turns out that having automatic parameter setting is really very, very convenient when you're doing automation. So we'll start out with tapping mode here, and you'll notice a couple of things that are new if you're used to our software. These little blue circles, these are indicating these parameters are going to be adjusted by the system. And we also have this new parameter down in the lower left here called the TR correlation parameter, which is basically it's a way of checking the how well the trace and retrace are correlated, which basically is an indicator of how well the scanning is doing at any given moment. So here we are in tapping mode. You can go through the steps here. The first thing we would do is go ahead and set up. We put in a new probe. In this case, we're using an FESP, and then we tune it. It's already tuned here, so I'll just leave that. Now I can navigate to whatever location I like manually. I can say I wanted to move over here. I can do that by just double clicking on the image and then go ahead and engage. And now I can sit back and let the system take care of itself. You see these parameters getting adjusted. Hopefully your screens are have adequate resolution to see that happening. But once we get engaged here, they'll be automatically adjusted. And here it is. It's already scanning. And you can basically let it go. It'll maybe you want to collect one. You'd set that up with the capture. You can also, if you say you wanted to change one of these, say you wanted to change and make it tap a little harder, you might say, okay, I don't want amplitude set point ratio of 0.9. I'll go to say 0.87. Okay, so you notice how the these controls got grayed out. That indicates that the user is taking control. If you want to let it go back, you can just click it on back again, and it'll put it back and adjust it for you. You can also kick off the entire
optimization sequence by clicking this Run Scan Assist Plus optimization button. Yeah, so that all works. Let's go ahead and switch over to peak force tapping Scan Assist Plus, and we'll take a look at the same sample real quick. Okay, so peak force tapping, Scan Assist Plus again. Go ahead and load the experiment. I know I'm zooming through this, but I don't have too much time, and I want to show you a little automation at the end. So here, okay, so here we are in Scan Assist Plus. You notice the optimization buttons again here. It's going to be adjusting the set point and the gain. And go ahead and check on our alignment and everything with the setup. Okay. And this time I'll set my scan size a little smaller. I think we'll go to like 1 micron. Go ahead and engage. It's doing a tune so that it can do a blind engage on the surface. So it's going to use this this fast engage where it looks for an amplitude, the damping of the resonance of the cantilever as it approaches the surface. Okay. There it is on the surface. It's already, we have our heartbeat here. And now it's adjusting the gain and set point. And let's see here. Do it auto scale. Okay. So here's the image topography, and these in-phase and quadrature channels give you a way of looking at material property variation, but it isn't directly correlated to adhesion or modulus or anything like that. You can see we're getting a very nice TR correlation point going from like around 0.9 to even a little higher. So this is a good quality image. Okay. Oke, mungkin dari teman-teman sudah melihat bagaimana cara AFM itu bekerja ya teman-teman. Nah, dari alat AFM tersebut itu menggunakan contohnya pada AFM yang Dimension Nexus. Jadi di AFM Dimension Nexus itu tadi seperti yang tadi kita sudah coba, itu dia memiliki otomasi yang sangat tinggi. Jadi misal teman-teman memang masih sangat entry level tapi ingin menghasilkan sampel resolusi sampel yang tetap terjaga dengan hasilnya itu tetap seperti advance gitu ya teman-teman, bisa gunakan yang Nexus itu tadi. Jadi memang otomasinya itu sudah sangat banyak, sudah mudah digunakan, bahkan kita juga bisa menentukan dengan cepat bagian-bagian yang kita ingin tahu dari si sampel itu tadi tetap akurat, dan melalui dari probe-nya itu sendiri kita juga bisa memantau di bagian-bagian mana saja. Jadi sudah ada kameranya. Jadi kita tidak perlu mengira-ngira seperti di bagian mana yang akan kita lakukan measurement seperti itu. Terima kasih. Mungkin sudah cukup segitu saja untuk dari presentasi dari saya. Saya kembalikan ke Kak Wiwin. Baik, terima kasih banyak Adel atas sharing session ya tentang AFM ini kepada kita semua, terutama kita-kita yang masih newbie nih tentang AFM, seperti itu. Nah, sahabat Intens, sekarang kita juga akan memasuki sesi Q&A atau tanya jawab. Bagi sahabat Intens yang ingin bertanya, boleh langsung menuliskan di kolom chat, ataupun sahabat Intens ingin raise hand langsung, itu juga boleh nih, sahabat Intens.
Nah, sebelum saya membacakan pertanyaan yang ada di kolom chat, saya ingin memberikan kesempatan nih kepada sahabat intens untuk bertanya langsung kepada Kak Adela Friliana. Satu pertanyaan saja dan satu sobat intens saja. Adakah di antara sobat intens yang ingin bertanya langsung kepada Kak Adela? Apakah ada yang ingin bertanya langsung kepada Kak Adela, sahabat intens? Sepertinya belum ada ya, sahabat intens. Nah, karena memang training hari ini kita terbatas waktu, jadi saya akan membacakan pertanyaannya satu peserta satu pertanyaan terlebih dahulu ya, sahabat intens. Apabila nanti sudah tidak ada pertanyaan lagi dan ternyata waktu Q&A masih ada, maka saya akan melanjutkan pertanyaan kedua dari sobat intens. Yang paling atas nih, sobat intens. Nah, Kak Adel, di sini sudah banyak nih pertanyaan dari Sobat Intens tentang AFM. Saya izin untuk membacakan satu persatu ya, Kak. Yang pertama, ini dari Kak Dadan Hadian. Dari hasil pengukuran sampel menggunakan AFM, didapatkan beberapa parameter seperti SA, SZ, SP, SV, dan SQ. Untuk pengukuran derajat kekasaran, parameter apa yang sebaiknya dipakai? Silakan Kak Adel. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari Bapak Dadan Hadian. Untuk dari AFM itu sendiri memang parameternya itu sudah lengkap. Kalau misalnya Bapak mau mengukur seperti SA, SZ, SP, SV, SQ itu sudah ada di AFM yang tadi sudah saya jelaskan. Memang di situ sudah sangat lengkap, bisa disesuaikan dengan aplikasi Bapak dan apa saja yang ingin informasi yang ingin Bapak dapatkan. Jadi memang sudah lengkap di situ, dari otomasinya itu juga memang sudah ada, sudah disediakan. Baik, terima kasih Kak Adela atas jawabannya. Kak Dadan sudah terjawab ya Kak ya pertanyaan dari Kak Dadan. Maka saya izin lanjut untuk pertanyaan yang kedua dari Kak Vivi Mardawati. Izin bertanya Mbak, bagaimana preparasi sampel yang berbeda jenis, yaitu padatan dan cair, sebelum menggunakan AFM? Dan apakah ada pengaruh terhadap hasil yang diperoleh nantinya? Baik, terima kasih pertanyaan dari Kak Vivi Mardawati. Untuk dari sampel untuk pembacaan di AFM sendiri itu biasanya memang tidak membutuhkan preparasi. Jadi memang tergantung dari sampel-sampel yang ingin dilakukan pengukuran. Misalnya memang sudah tahu ini sampel akan kita lakukan pembacaan pada permukaannya. Jadi memang tergantung dari ya memang balik lagi ke teman-teman kalau misalnya punya sampel seperti apa dulu preparasi yang ingin teman-teman lakukan. Nah, itu tergantung dari si teman-teman itu teman-teman lagi kalau misalnya memang sampelnya mau dipreparasi seperti apa, nanti ingin dibaca seperti apa. Nah, itu akan bergantung dengan si preparasinya itu tadi. Pada dasarnya untuk si AFM ini memang tidak butuh preparasi untuk si sampel itu tadi. Memang sudah tergantung seperti itu. Baik, terima kasih Kak Adel atas jawabannya dan Kak Vivi atas pertanyaannya sudah cukup jelas ya Kak ya jawaban dari Kak Adel. Maka saya izin untuk melanjutkan pertanyaan selanjutnya dari Kak Sefrinus Maria. Izin bertanya Mbak, bagaimana preparasi sampel ekstrak tumbuhan sebelum menggunakan AFM untuk melihat DNA? Oke, untuk ekstrak tumbuhan sebelum melakukan untuk melihat DNA-nya ya, biasanya memang kalau DNA itu pasti memiliki preparasinya sendiri. Misalnya kalau yang pertama itu saya ingat dulu saya pernah belajar di DNA juga yang pertama itu ekstraksi. Nah, yang kedua itu memang dia harus menggunakan thermal cycler seperti itu. Nah, biasanya dari melakukan dari thermal cycler itu dia sudah bisa untuk kita lihat dari si double strand-nya itu. Nah, dari situ kita bisa coba untuk bisa membaca atau melihat si DNA-nya itu menggunakan AFM. Karena biasanya kalau baru diekstrak itu belum terlalu terlihat DNA-nya. Oke, baik. Terima kasih Kak Adel atas jawabannya. Dan Kak Sefrinus sudah cukup jelas ya Kak ya jawaban dari Kak Adel. Cukup menjawab pertanyaan dari Kakak. Selanjutnya dari Kak Fahri Fadilah Kak. Apa tantangan utama dalam menjaga kestabilan pengukuran AFM?
Oke, untuk menjaga kestabilan dari AFM-nya itu memang yang pertama kita harus menyiapkan si AFM-nya itu di alatnya AFM itu tadi di ground floor atau di lantai dasar. Jadi pastikan dia tidak di lantai atas, misal lantai 2, lantai 3, dan seterusnya. Karena itu akan sangat berpengaruh dari si konstruksi bangunan itu tadi. Kemudian yang kedua, misalnya di daerah sekitar atau di sekitaran di alat AFM-nya itu mungkin berdekatan dengan misalnya ada alat kompresor atau sedang ada pembangunan, itu kan biasanya memang akan sangat berpengaruh dari kestabilan tanahnya itu sendiri ya. Jadi memang sebaiknya dihindari kalau misalnya memang sedang ada rekonstruksi seperti itu, sebaiknya kita tidak menggunakan alat CIRM ya. Atau mungkin kalau misal teman-teman memang mau coba itu silakan aja, tapi akan sangat berpengaruh memang di alat AFM-nya sendiri. Bahkan terakhir kali ketika saya mencoba di alat AFM itu sendiri, misal nih teman-teman ada yang nyenggol alatnya atau bicara terlalu keras atau bersin seperti itu akan sangat berpengaruh dari si cantilevernya itu tadi. Memang si cantilevernya itu kan tipnya itu memang sangat kecil dan memang driftnya itu biasanya memang sangat berpengaruh dari hal tersebut. Tapi memang dari beberapa FM sudah dilengkapi dengan teknologi yang maju, jadi biasanya memang sudah aman. Akan tetapi tetap harus di ground floor seperti itu. Kak. Baik, terima kasih Kak Adela atas jawabannya. Nah, jadi ada banyak ya tantangan untuk menjaga kestabilan pengukuran AFM ini. Nah, selanjutnya Kak, ini dari Kak Satria Prabawa. Ini ada beberapa pertanyaan, namun saya izin untuk membacakan satu pertanyaan terlebih dahulu ya Kak ya, karena memang terbatas waktu. Yang pertama, apakah AFM ini bisa mengetahui ukuran partikel dari suatu sampel? Karena kan resolusinya sangat tinggi ya, seperti itu. Oke, untuk mengetahui ukuran partikel dari sampel itu sangat bisa. Tergantung dari sampel kakak itu nanti ukuran berapa akan sangat disesuaikan dengan si spek dari AFM itu sendiri. Kalau misalnya tadi yang misalnya kakak punya sampel yang agak besar itu cocok di dimension icon. Nah, itu dia bisa hingga ke 210 milimeter untuk diameternya. Namun ketebalannya tetap di sekitar 1,5 sentimeter gitu. Jadi memang harus disesuaikan dengan si spek dari AFM itu sendiri. Namun partikel itu memang biasanya itu dia kan memang cenderung kecil ya. Jadi bisa-bisa saja. Dan memang 3D-nya itu sudah sangat resolusinya itu sudah sangat tinggi gitu kan. Baik, terima kasih Kak Adel atas jawabannya. Dan selanjutnya Kak, pertanyaan terakhir dari Kak Muhammad Daud. Izin bertanya, jenis sampel apa saja yang bisa diukur dengan AFM, Kak? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya dari Bapak Muhammad Daud. Ini untuk jenis sampel, untuk AFM sendiri itu memang sangat luas, Pak. Kalau misalnya Bapak bekerja di bidang biologi, itu memang sudah didukung dari si fitur-fitur AFM ini tadi. Tadi yang seperti saya sudah jelaskan di Bio AFM itu dia bisa tetap menjaga dari si lingkungan sampel itu tadi, bahkan di biologi itu sudah bisa. Dan lebih cocoknya lagi, ada memang lebih banyak cocok di sampel-sampel material, misal tin film, atau Bapak punya di baterai, atau jenis-jenis sampel yang ingin tahu sifat materialnya, konduktivitas, sifat listrik dan kemagnetan itu sangat bisa. Jadi memang eh, hampir segala jenis sampel itu sudah bisa di AFM, karena memang fokusnya itu di permukaan sampel. Jadi memang sampel-sampel itu kan pasti punya permukaannya ya. Nah, itu memang sangat sudah bisa didukung dari alat AFM. Oke, baik. Terima kasih Kak Adel atas jawabannya dan Sobat Intens atas pertanyaan-pertanyaan untuk Kak Adel. Namun mohon maaf karena memang terbatas waktu, jadi satu peserta hanya kami bacakan satu pertanyaan saja ya Sobat Intens. Nah, Kak Adel di sini kan ada nih challenge untuk penanya terbaik. Nah, apakah Kak Adel bersedia untuk memilih salah satu Sobat Intens dengan pertanyaan yang terbaik yang nantinya akan kami berikan voucher free training? Boleh, Kak, boleh. Iya. Kalau dari saya, ini yang paling interesting tuh dari Pak Dadan Hadian nih.
Oke, baik, kepada Kak Dadan Hadian, selamat. Nanti silakan menghubungi admin Integrasi Institut ya Kak untuk mendapatkan free voucher training dari Intens. Oh ya Kak, ini ada pertanyaan terakhir sekali nih tentang instrumen ini. Nah, di Indonesia ini sekarang AFM ini sudah ada di laboratorium mana saja ya Kak? Oke, menarik nih untuk AFM. Yang saya tahu itu yang dari brand si Brooker itu tadi ya, yang tadi sudah saya jelaskan. Untuk di AFM Brooker sendiri itu contohnya yang di Universitas Jember. Itu di Lab Terpadu Teknologi Pertanian kalau tidak salah. Itu sudah ada yang di seri Innovanya. Itu mereka sudah pakai sejak 2 tahun lalu kalau nggak salah. Nah itu selain itu ada di UNRI, Universitas Riau. Itu dia punya bio AFM-nya yang nanowire tadi, jadi bisa untuk aplikasi biologi. Sangat sudah mendukung bahkan bisa mendukung di aplikasi-aplikasi biologi. Tapi tetap untuk yang bio AFM itu dia masih bisa di aplikasi-aplikasi material. Nah, selanjutnya ada di Universitas Samarinda. Di situ dia juga punya bio AFM yang sama seperti punyanya UNRI, Universitas Riau. Oke, nanti kalau misalnya Sobat Intens punya sampel dan ingin dicoba diukur menggunakan alat AFM di universitas-universitas tersebut yang sudah saya tahu benchmarknya si AFM tadi, bisa untuk kontak saya, nanti akan saya bantu bisa untuk pengukurannya. Mungkin nanti kita juga harus komunikasi juga ya tentunya sama pihak universitasnya, apakah mereka memang sudah buka buka sampel untuk customer atau seperti apa. Gitu Kak Win. Baik, terima kasih Kak Adel. Jadi Sobat Intens, AFM ini sudah ada di beberapa universitas di Indonesia. Nah, nanti kalau misalkan Sobat Intens ingin mengetahui lebih dalam mengenai AFM, baik itu instrumennya ataupun pengujiannya di mana, nanti boleh menghubungin Kak Adela ya Sobat Intens. Baik, terima kasih Kak Adela atas waktu dan kesempatannya. Ya, terima kasih Kak Win. Terima kasih Sobat Baik. Intens. Nah, Sobat Intens, kita sudah memasuki sesi yang utama, yaitu sesi pematerian tentang AFM bersama dengan Kak Adela Friliana. Maka nanti selanjutnya kita akan memasuki sesi games. Nah, namun Sobat Intens, selain training tentang AFM ini, si institut juga akan beberapa training yang lain. Yang pertama, ini ada training teknik pembuatan media mikrobiologi yang akan dilaksanakan tanggal 2 Agustus tahun 2025. Selanjutnya akan ada training tentang ICP-MS, ini tanggal 9 Agustus tahun 2025. Dan selanjutnya ada online training Basic Maintenance and Operation Technique of HPLC, jadi tentang maintenance di HPLC, ini tanggal 23 Agustus tahun 2025. Nah, selanjutnya kita juga akan mengadakan hands-on instrumen nih Sobat Intens. Minggu kemarin kami sudah melaksanakan training hands-on tentang AAS, Atomic Absorption Spectrophotometry. Nah, di bulan Agustus ini kami akan ada training GCMS, ini hands-on ya, jadi langsung di Laboratorium Intens di Kebonjeruk. Kemudian bulan September ada spektrofotometer UV vis, Oktober ada HPLC, dan November ada IC atau ion chromatography. Sobat Intens bisa langsung daftar di websitenya Integrasi Institute. Selain itu, kami juga ada training tentang in-house training. Jadi kalau in-house ini dia private, khusus untuk tim Sobat Intens saja, bisa by Zoom ataupun by langsung dengan beberapa ketentuan ya. Yang pertama, bebas memilih tanggal dan topik training, dan tentunya harus booking minimal H-2 minggu sebelum pelaksanaan nih Sobat Intens. Sekarang kita akan memasuki sesi dokumentasi nih Sobat Intens. Bagi peserta training diharapkan untuk membuka kameranya, open cam, untuk bersama-sama kita dokumentasi nih Sobat Intens. Nah, oke Sobat Intens, kita sama-sama ya untuk screenshot foto bersama. Berikan pose terbaiknya, senyum terbaiknya nih Sobat Intens. Satu, dua, tiga. Lanjut, slide berikutnya ada 2 slide nih Sobat Intens. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih banyak Sobat Intens. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Sobat Intens yang masih join sampai dengan akhir training hari ini. Terima kasih banyak. Dan kita sudah berada di penghujung acara Sobat Intens. Saya ingatkan kembali untuk Sobat Intens untuk memfollow Instagram @integrasi institut untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya tentang training-training berikutnya tentunya.
Mari kita tutup training hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya Wiwin Mujiati selaku moderator menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat salah kata ataupun kekurangan. Selamat training berlangsung ya, Sobat Intens. Sampai bertemu di training berikutnya.